Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Anak-anakku tadi ke sekolah sudah sarapan atau belum? Sudah? Bagus. Pada saat ke sekolah anak-anak sudah mandi atau belum? Sudah? Bagus sekali. Kenapa ibu tanya anak-anak harus sarapan dengan mandi? Karena ketika kita sarapan, pada saat belajar itu kita jadi lebih fokus, kita jadi lebih konsentrasi dan perut kita tidak keroncongan, perut kita tidak kucuk-kucuk begitu. Terus ada yang tahu kenapa ibu tanya kenapa ke sekolah kita harus mandi? Supaya badan kita segar, badan kita wangi. Jadi teman-temannya kita itu senang ketika berada di sekelilingnya kita karena kita wangi. Oke, jadi sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Jadi ibu minta tolong ke Edo buat pimpin doa. Ya, baik, terima kasih Edo sudah memimpin doa untuk memulai pembelajaran. Ya, jadi ibu mau tanya dulu, anak-anak sudah siap belajar atau belum? Sudah? Oke, kalau sudah ibu minta alat tulisnya semua disiapkan di atas meja. Oke. Siap belajar semuanya? Aduh, kok suaranya ini tidak keras. Oke, supaya anak-anakku semangat, ibu minta semuanya berdiri. Ayo berdiri semuanya. Kita nyanyi dulu. Kita akan nyanyi bangun tidurku terus mandi. 1, 2, 3. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Oke, baik, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, baik. Jadi pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai kewajiban dan hakku di rumah. Jadi tujuan pembelajaran pagi ini mengenai kewajiban dan hakku di rumah supaya anak-anak tahu yang mana kewajiban, yang mana hak. Jadi anak-anak bisa melaksanakannya dan bagaimana kewajiban kita kepada orang tua, kewajiban kepada ibu, kemudian bagaimana kewajiban kita kepada makanan. Oke, jadi sebelum ibu lanjut, ibu mau tanya dulu ke anak-anak. Ada yang tahu kenapa ibu pilih lagu Bangun Tidur dengan materi kewajiban dan hakku di rumah? Ada yang tahu kaitannya? Ada yang bisa jawab? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita simpan dulu pertanyaannya. Ibu akan membacakan materi. Ibu akan menjelaskan materinya ya. Jadi kewajiban dan hakku di rumah. Ibu mau tanya dulu. Anak-anak di rumah tinggal sama siapa? Jadi di rumah itu ada siapa semua? Ada siapa? Ada ayah, terus ada siapa lagi? Ada ibu, ada siapa lagi? Ada kakak, siapa lagi? Adik. Nah, jadi ibu akan menjelaskan dulu apa itu kewajiban. Jadi, kewajiban itu adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan. Sedangkan hak adalah segala sesuatu yang kita dapatkan setelah kita melaksanakan kewajiban. Nah, jadi ibu akan bacakan contohnya untuk kewajiban dan hak di rumah. Nah, jadi sebelumnya ibu akan membacakan kewajiban ayah dulu. Apa sih kewajiban ayah? Kewajiban ayah yang pertama adalah menyayangi anggota keluarganya. Yang kedua, yaitu ayah itu harus melindungi anggota keluarganya. Terus seorang ayah itu harus bekerja untuk anggota keluarganya. Ayah juga harus mendidik anak-anaknya. Kemudian ayah itu harus mendengarkan pendapat anggota keluarganya. Kemudian kewajiban ibu. Ibu, seperti yang ibu tanya tadi, siapa yang menyiapkan sarapan adalah ibu. Nah, jadi ibu itu berkewajiban untuk menyiapkan makanan bagi keluarganya. Setelah itu apa? Mendidik anak-anaknya, kemudian membersihkan rumah, kemudian menyayangi anggota keluarganya. Sekarang kewajiban anak. Kewajiban anak yang pertama adalah belajar. Seperti sekarang ini, anak-anaknya ibu kan sekarang belajar. Jadi anak-anaknya ibu sedang melaksanakan kewajiban. Kenapa anak-anak harus belajar? Supaya anak-anak tidak dibodoh-bodohi, supaya anak-anak bisa pintar, supaya anak-anak bisa menggapai impian dan cita-citanya. Kemudian yang kedua, selain belajar, anak itu juga harus membantu orang tuanya. Jadi jangan cuma belajar tapi tidak pernah membantu. Berarti anak-anak tidak melaksanakan
kewajiban. Yang ketiga, kita harus patuh kepada orang tua. Yang keempat, kita harus menghormati orang tua. Jadi kita itu harus patuh dan harus menghormati dan harus mendengar nasihat-nasihat orang tua. Kemudian itu kan tadi hak ya. Itu kan tadi kewajiban. Kewajiban ayah, ibu dan anak. Sekarang ibu akan bacakan mengenai hak ayah, hak ibu dan hak anak. Nah, sekarang hak ayah. Setelah ayah melaksanakan kewajiban tadi yang harus bekerja, harus mendidik anak, ayah itu punya hak. Yang pertama adalah dihormati anggota keluarganya. Yang kedua, ayah itu harus didengarkan nasihatnya ayah. Jangan cuman kita suruh ayah bekerja, suruh ayah mendidik, tapi kita tidak pernah mendengarkan nasihatnya. Itu ayah bisa meminta haknya. Kemudian yang ketiga adalah ayah mendapatkan kasih sayang di rumahnya. Kenapa? Karena ayah juga manusia. Ayah bukan hanya bekerja, tidak, tapi ayah juga butuh kasih sayang dari istrinya, dari anak-anaknya. Yang terakhir juga ayah punya hak, yaitu untuk beristirahat. Jadi ayah bukan hanya bekerja, ayah kan juga manusia kan, ayah juga punya rasa capek, rasa lelah. Jadi ayah berhak untuk istirahat juga. Maksudnya istirahat ini adalah bukan istirahat total dari pekerjaan, bukan ya. Jadi setelah ayah bekerja, ayah istirahat yaitu tidur. Kemudian hak ibu. Hak ibu itu yang pertama adalah disayangi oleh anggota keluarganya. Jadi ibu itu bukan hanya disuruh menyapu, disuruh memasak, disuruh membersihkan, tapi ibu juga harus disayangi. Jadi ibu itu harus disayang ya anak-anak. Kemudian kita harus mendengarkan nasihat ibu. Terus ibu itu berhak untuk mendapatkan perlindungan dan beristirahat juga seperti ayah. Kemudian ini hak anak. Jadi anak itu bisa meminta untuk disayangi orang tua. Tapi yang ibu lihat dan ibu rasakan, itu pasti setiap orang tua itu akan sayang ke anak-anaknya. Kemudian yang kedua, didengarkan pendapatnya. Jadi anak itu berhak untuk mengutarakan pendapatnya ketika ada suatu permasalahan. Jadi anak itu berhak untuk menyampaikan isi hatinya, menyampaikan pendapatnya ke ibu dan ke ayah. Jadi anak itu tidak selalu mengikuti, maksudnya ini adalah anak juga punya pendapatnya sendiri ya, dan terpenuhi kebutuhan anak. Jadi anak itu bisa meminta untuk kebutuhannya itu terpenuhi. Jadi misalnya seperti sekarang kan anak-anak sekolah. Anak-anak sekolah itu butuh tas, butuh sepatu, butuh seragam, butuh alat tulis. Nah, di sini itu adalah kebutuhan anak sekolah, bukan keinginan. Nah, keinginan ini adalah contohnya adalah handphone, HP, gadget. Jadi ketika anak-anak sekolah itu kan tidak boleh bawa HP. Nah, sedangkan HP itu adalah keinginan. Jadi ketika anak-anak meminta HP, ketika orang tua tidak kasih, itu bukan salah orang tuanya, karena itu adalah keinginan, bukan kebutuhan, ya kan? Yang terakhir adalah hak anak adalah bermain. Ya baik, setelah ibu sudah menjelaskan materi barusan, ibu akan membagi satu kelas menjadi 5 kelompok. Jadi dari sebelah kiri hitung 1 sampai 5 sampai ujung. Nah, jadi sudah. Nah, jadi yang dapat nomor 1 bergabung dengan nomor 1, yang dapat nomor 2 bergabung dengan nomor 2, begitu pun dengan seterusnya. Oke, sudah? Semuanya sudah duduk dengan kelompoknya? Sudah? Oke, ibu minta tenang, semuanya sudah. Ya, jadi ibu minta anak-anak untuk membaca, ibu beri waktu 15 menit. Oke. Sudah? Ya, jadi ibu di buku ada permasalahan, ibu minta saran, jadi ibu minta anak-anak memberikan saran kepada permasalahan di atas. Nah, setelah itu, setelah anak-anak sudah memberikan saran, anak-anak masing-masing perwakilan anggota kelompoknya maju untuk memberikan pendapat anggota kelompoknya. Jadi ibu beri waktu 15 menit untuk mengerjakan. Sudah semuanya? Sudah? Ya, jadi ibu minta anggota perwakilan kelompok 1 maju. Ya, beri aplaus untuk temannya. Oke, kelompok 2. Ya, silakan nak. Ya, beri aplaus. Kelompok 3. Ya, yang lain, kalau ada temannya yang sedang bicara di depan, tolong didengar, tolong dihargai ya, tolong disimak penjelasannya. Ya, beri tepuk tangan untuk perwakilan kelompok 3. Lanjut lagi untuk kelompok 4. Iya, beri aplaus untuk temannya.
Kelompok 5, silakan. Iya, baik, terima kasih. Ya, Ibu ucapkan terima kasih karena anak-anak sudah sangat bagus penjelasannya. Dan sekarang Ibu minta anak-anak kembali ke bangku masing-masing. Oke, jadi lanjut. Sekarang anak-anak baca buku itu. Kemudian anak-anak memilih yang mana kewajiban dan mana hak. Pada saat itu Udin makan bersama keluarganya. Oke, sudah. Oke, setelah itu anak-anak menuliskan tentang pengalaman tentang makanan. Itu pengalaman tentang makanan. Oke, jadi terus lanjut lagi manfaat beristirahat Udin. Nah, jadi anak-anak kan tadi sudah kewajiban dan hak Udin sudah dikerjakan. Kemudian pengalaman tentang makanan itu kemudian manfaat beristirahat Udin itu. Jadi di buku teks itu tuliskan 3 manfaat beristirahat Udin. Oke, terakhir anak-anak sudah paham kan? Ibu beri tugas mandiri, yaitu pengalaman kenapa kita harus tidur di malam hari dan manfaatnya. Sudah? Ini dikerjakan secara mandiri. Sudah semuanya, dan Ibu akan tunjuk secara acak. Semuanya akan dapat giliran, tapi Ibu akan tunjuk secara acak. Oke, Intan maju. Ceritakan pengalaman tidur di malam hari dan manfaat yang Intan dapatkan. Iya, beri tepuk tangan untuk Intan. Selanjutnya Edo. Iya, bagus. Terima kasih Edo lagi. Vita. Iya, terima kasih. Nah, jadi semua anak-anak Ibu sudah maju. Kita tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, baik, terima kasih. Nah, jadi kan kita sudah mengerjakan semua tugas-tugas yang tadi. Jadi Ibu mau tanya ke anak-anak, ada yang bisa menyimpulkan atau ada yang bisa menceritakan hari ini kalian dapat apa, ilmu apa yang dapat kalian ambil dari pembelajaran sekarang ini? Ada? Iya, Edo silahkan. Iya, beri tepuk tangan untuk Edo. Rita sini. Iya, silakan. Iya, baik. Ibu akan luruskan. Semuanya sudah baik. Jadi semuanya sudah bagus. Nah, jadi Ibu ulas kembali, yaitu mengenai kewajiban, hak ayah, ibu, dan anak. Nah, jadi setiap orang itu harus melaksanakan kewajibannya, dan setelah kewajibannya dilaksanakan, maka mereka akan mendapatkan hak. Kemudian hak, kewajiban, dan hak tentang makanan. Jadi kewajiban kita terhadap makanan itu adalah apa yang dimasak ibu, itu yang harus kita makan. Nah, kemudian kita itu harus bersyukur karena kita masih bisa diberi makan, kita masih punya makanan untuk dimakan. Coba lihat sekelilingnya kita. Itu banyak sekali orang-orang yang kekurangan. Jadi ketika kita makan, itu makannya dihabiskan. Kalau makannya sedikit, ya ambilnya sedikit. Jangan ambil banyak-banyak, baru tidak dihabiskan. Kan itu sangat mubazir. Jadi kita harus bersyukur atas semuanya. Entah itu makanan, entah itu fisik. Jadi kita harus selalu bersyukur. Nah, jadi Ibu mau ucapkan terima kasih karena anak-anak dari awal pembelajaran sampai akhir itu sangat antusias. Ibu ucapkan terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Nah, jadi itulah pembelajaran pada pagi hari ini. Ibu mohon maaf apabila saat pembelajaran Ibu banyak sekali kekurangannya, banyak kata-kata Ibu yang menyinggung perasaan anak-anak. Jadi Ibu mohon dimaafkan. Dan sebelum Ibu akhiri, Ibu minta satu orang untuk pimpin doa. Tadi kan Ibu minta perwakilan dari laki-laki kan, sekarang Ibu minta perempuan. Reni, tak tolong. Baik, terima kasih Reni karena sudah memimpin doa. Jadi itulah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Terima kasih ya.